Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bahwa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang bisa dari Bapa, yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Sama-sama dengan iman Tuhan. Karena kita yang menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman gelap. Waktu pun berlalu dan kami pun tahu. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa, yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Karena kita yang menderita, kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman gelap.
Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman. Sekali lagi semangat, hati bersyukur karena kita yang menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau Allah yang sangat mengasihi setiap kami, sungguh sangat baik dalam hidup kami. Dan kami percaya kasih kebaikan Tuhan akan selalu ada, akan selalu melimpah di sepanjang hidup kami. Artinya di sepanjang hidup kami yang kami lihat adalah hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan. Akan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tiba saatnya kami mau siapkan hati kami untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Jamah kami Tuhan, hati kami nyumbahkan bagian tanah yang subur yang siap untuk ditabur. Ajar kami, bentuk setiap kami. Kami doa, kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami doa, hamba-Mu Tuhan yang mempercayai untuk menyampaikan firman. Kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu ini Tuhan. Sucikan layakan tubuh si balik kaki saling Tuhan. Jika dosa, hamba mohon ampun kelemahan tubuh yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, hamba tak bisa apa-apa tanpa Tuhan, bahkan gak layak tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan dan kekuatan yang baru, Tuhan sanggup mengubahkan yang biasa luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Sekali lagi Tuhan, isi hati-Mu yang disampaikan di tempat ini, semuanya diberkati dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan sukacita dan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih untuk setiap rekan-rekan yang sudah mulai dengan luar biasa dan dari mimbar bisa menyampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita, pasti ada senyuman di wajahnya. Haleluya. Boleh sama-sama bikin senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu, dan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakang dengan senyuman yang paling manis. Haleluya. Saya melihat senyuman-senyuman awal bulan udah gajian saudara. Haleluya. Bahkan gak cuma itu saudara, kayaknya ada aroma-aroma THR yang udah cair dah. Pemerintah belum, aduh berduka cita. Tapi saya percaya semuanya dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Apabila saudara setia cari Tuhan, datang ke tempat ini sungguh-sungguh mencari Tuhan, janji Tuhan, hidupmu anak cucumu pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk langsung saudara Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Al-Iman juga boleh. Yang Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan
haleluya. Kita akan buka kitab kita, tapi sebelumnya saya mau berterima kasih dulu kepada soundnya keren, sarangnya udah di sini. Haleluya. Puji Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 sama-sama kita baca. Ken akan membacakan ayat ini saudara. Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Silakan Ken GBK. Nama marganya ganti-ganti terus setiap hari. Silakan Ken. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi Ken. Yohanes 3 ayat 16. Ken GBK. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, kalian semakin mahal, bikin dari buku. Nah, tenang Ken. Memang di sini banyak Ken lover. Sebelah sini Kenista. Silakan Ken. GBK. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Terima kasih. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang dasar luar biasa. Sama-sama bilang sama saya mengaruniakan. Kata mengaruniakan anak di sini saudara punya makna menyediakan keselamatan. Sama-sama bilang sama saya menyediakan keselamatan. Sama-sama bilang sama saya menyediakan. Saya mau bilang saudara, Tuhan adalah pribadi yang maha menyediakan. Sama-sama bilang sama saya maha menyediakan. Kata maha bahasa Indonesia, kamu besar bahasa Indonesia saudara punya makna sangat amat rahmat dan besar. Sekali lagi saudara, menurut KBBI kata maha ini saudara punya makna sangat amat dan besar saudara. Dan saya mau bilang saudara dalam konteks menyediakan artinya apa? Allah kita adalah maha menyediakan, punya kemampuan yang besar untuk menyediakan. Sama-sama bilang sama saya kemampuan yang besar. Amin. Ini sejalan dengan Kejadian 22 ayat 14. Kejadian pasal yang ke-22 kita akan baca sama-sama saudara ayatnya yang ke-14. Yuk yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3, ya. Dan Abraham menamai tempat itu apa? Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan apa? Sekali lagi saudara 3, ya. Dan Abraham menamai tempat itu apa? Tuhan menyediakan. Sebab dikatakan orang di atas gunung. Saya mau saudara untuk melihat dalam terjemahan King James Version yang sudah dikatakan begini saudara. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. Saya mau bilang saudara, kata Jehovah Jireh ini berasal dari Yireh, dua suku kata saudara. Yir bicara tentang Allah melihat, bicara tentang Allah menyediakan saudara. Dan ini adalah salah satu dari nama Allah berdasarkan sifatnya, yaitu apa? Bicara tentang maha menyediakan. Sekali lagi saudara, Jehovah Jireh atau Yireh ini berasal dari sifat Allah. Ini adalah nama Allah yang berasal dari sifatnya, yaitu apa? Bicara tentang, sekali lagi bilang sama saya, maha menyediakan. Amin. Karena memang sifat Allah adalah pribadi yang maha menyediakan. Amin. Ini akhirnya saudara muncul pertanyaan dan menatap saya berkata, Pak Pendeta, kalau Allah adalah Allah yang maha menyediakan, kalau Dia adalah pribadi yang maha menyediakan, kenapa saya belum lihat penyediaan Tuhan? Kenapa saya belum lihat mujizat? Kenapa saya belum lihat berkat? Kenapa saya belum lihat jawaban doa dan lain sebagainya? Saya mau bilang saudara, jawaban penyediaan itu bukanlah tujuan akhir saudara. Tujuan Tuhan adalah untuk mendatangkan kebaikan, katakan amin. Dan seringkali Tuhan bisa pakai ketidaktersediaan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap kita. Makanya seringkali saya mau bilang saudara, Allah yang maha menyediakan itu, Dia bisa tidak menyediakan bagi setiap kita. Amin. Amin. Awal bulan kami nggak mau mikir, awal bulan, akhir bulan nggak mau mikir, awal bulan juga nggak mau mikir. Pokoknya kamu datang, terima, pulang. Nggak boleh. Mau bilang sekali lagi saudara, Tuhan yang maha menyediakan, Dia bisa menjadi pribadi yang tidak menyediakan untuk mendatangkan kebaikan, katakan amin. Dan saya mau bilang saudara, ini pemahaman harus kita miliki sebagai anak Tuhan. Kenapa? Karena kalau tidak kita bisa sama seperti bangsa Israel saudara. Karena mereka nggak punya pemahaman yang benar. Jadi ketika mereka diperhadapkan pada ketiadaan, mereka inginnya apa saudara? Salah sangka sama Tuhan. Mereka negatif thinking sama Tuhan. Mereka bersungguh-sungguh sama Tuhan. Bahkan akhirnya ada orang-orang Israel, bangsa Israel pada waktu itu saudara,
mereka meninggalkan Tuhan. Saya mau bilang saudara, pemahaman kita harus benar. Supaya apa saudara? Supaya dalam segala keadaan, termasuk dalam ketidaktersediaan, kita tetap punya sikap hati yang benar, sehingga apa yang baik itu yang menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, pada hari saudara di khotbah saya adalah bicara tentang Tuhan yang maha menyediakan, yang tidak menyediakan. Sama-sama bilang sama saya, yang maha menyediakan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang maha menyediakan, yang tidak menyediakan. Doa saya kalau firman hari ini kita punya pemahaman yang benar, yang berdampak pada sikap hati yang benar, sikap hidup yang benar, sehingga sekali lagi segala yang terbaik itu yang jadi bagian setiap kita. Sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. So, kapan Tuhan yang maha menyediakan tidak menyediakan? Yang pertama saya mencatat di sini saudara adalah ketika belum saatnya. Sama-sama bilang sama saya, belum saatnya. Sama-sama bilang sama saya, ketika belum saatnya. Belum saatnya. Ayatnya di mana Pak Pendeta? Saudara bisa baca kisah Yusuf dan juga kisah Daud. Saudara pulang ke tempat ini, saudara bisa baca kalau saudara ingat. Karena banyak jemaat Tuhan udah pulang dari tempat ini nggak ingat baca firman. Ingatnya makan di mana? Ingatnya nonton apa? Ingatnya diskon di mana yang kita kasih, kata hari ini macet yang luar biasa saudara. Banyak orang berburu diskon. Puji Tuhan, haleluya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau saudara baca kisah Yusuf, saudara baca kisah Daud, saudara akan menemukan bahwa apa? Ada saat di mana Tuhan tidak menyediakan bagi mereka. Padahal apa? Pada saat seorang Yusuf misalnya usia 17 tahun, dia sudah punya mimpi. Tuhan sudah kasih dia mimpi saudara bahwa apa? Nantinya dia akan jadi seorang raja yang luar biasa. Tetapi pada saat itu Tuhan tidak menyediakan buatnya. Kenapa? Karena Tuhan mau dia siap dulu saudara. Sama-sama bilang sama saya, ada waktu Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau dia siap. Amin. Sama seperti Daud. Daud saudara, ketika Tuhan kirimkan Samuel untuk mengurapi Daud, saudara, beberapa referensi mencatat Daud masih usia kira-kira saudara 13 tahun. Dan kapan Daud diurapi menjadi raja dan memegang tahta sebagai raja? Ketika Daud usia berapa? 30. Ini Kristen bukan? Pada usia berapa? 30. Yes. Betul. Berapa? 30. 2 juta rupiah. Minta sama Ken di BK. Oke. Nah jadi ya, saya mau bilang sekali lagi saudara, ada waktu 17 tahun di sana saudara. Kenapa? Karena ada waktu Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan mau mempersiapkan kau. Saya mau bilang saudara, kita sedia. Seringkali kita tidak menyediakan, kita tidak melihat Tuhan menyediakan bagi setiap kita. Karena segala sesuatu ada waktu Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan mau ada kesiapan di sana. Kalau begini saudara, bicara tentang kesiapan itu penting. Sama-sama bilang sama saya, kesiapan itu penting. Amin. Jadi pastikan apa, saudara, saya memahami ini supaya apa? Kita meresponi dengan benar. Ada banyak orang seringkali yang fokus pada sabar, saudara. Ya memang ini yang pertama yang harus kita dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita dalam masa penantian, sampai pada Tuhan benar-benar menyediakan yang bagi setiap kita. Yang pertama harus sabar. Sama-sama bilang sama saya, sabar. Bilang kanan kirimu, sabar. Bilang sama yang ngomong lu juga, jangan ngomong doang. Amin. Jadi kalau minta jodoh di banyak anak muda di sini, shalom anak muda. Shalom yang belum menikah. Sabar. Jangan minta jodoh udah kaya, malak. Tahu malak Tuhan gimana? Tuhan. Aku selalu nak tahu kepada jodoh Tuhan. Pokoknya Tuhan, hari ini juga laki-laki yang di depan aku berbaju pink itu jodoh aku Tuhan. Yang lewat ngong-ngong baju pink. Ya, mau batal. Halo. Bilang saudara, bilang saudara sama-sama bilang sama saya sabar. Dan Tuhan masih ingat sama saya saudara dalam hal ini adalah bicara tentang juga adalah mempersiapkan diri. Sama-sama bilang sama saya mempersiapkan diri. Sama-sama bilang sama saya memantaskan diri. Saya mau bilang saudara, bangsa Israel sebenarnya kalau saudara hitung beberapa perjalanan yang sebenarnya sudah dalam Alkitab saudara, kalau saudara ingat kisah keluarga Yusuf, mereka itu bolak-balik sudah 10 hari saudara. Di mana dari Mesir ke Israel itu sudah tanah perjanjian kurang lebih 10 hari. Ada beberapa yang mencatat saudara kalau mereka jalan santai itu saudara, kira-kira paling lama itu 1 bulan saudara. Itu pun yang jalan sebentar duduk lagi. Oh, lagi santai kawan. Oh, lagi santai kawan.
bulan sampai saudara. Tapi kalau saudara lihat Alkitab mencatat bangsa Israel berapa lama di dalam perjalanan mereka? 40 tahun. Kenapa sampai lama? Karena Tuhan mau mereka sampai siap, saudara. Karena saya bilang saudara, mereka keluar dari tanah perbudakan dengan mentalitas budak yang belum siap menerima berkat Tuhan. Makanya dalam proses itu Tuhan menanti mereka siap. Saya bilang saudara, siapa yang berperan penting untuk membuat mereka siap? Tuhan atau diri mereka sendiri? Yang bilang Tuhan boleh angkat tangan. Yang bilang mereka sendiri boleh angkat tangan. Yang memang nggak pernah tahu apa-apa bagaimana. Pendeta tanya. Gue pokoknya tungguin yang benar aja Bapak Pendeta. Yesus. Ayo, berani menjawab. Kalau kau datang sama dia, kita tunjukkan kau pintar. Yang bilang Tuhan boleh angkat tangan. Apa tadi pertanyaannya? Yang bilang mereka sendiri boleh angkat tangan. Yang memang mau bikin pendeta emosi angkat tangan. Saya mau bilang saudara, yang berperan besar untuk bikin mereka siap sebenarnya bukan Tuhan, tapi diri mereka sendiri, saudara. Tepuk tangan buat apa itu? Gue. Tapi betul. Tuhan siapkan prosesnya, tapi mereka yang menentukan mereka nanti siap atau tidak dengan apa. Mereka mempersiapkan diri mereka atau tidak, betul ya? Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, dalam masa penantian sebelum Tuhan menyediakan, saya mau bilang saudara, pastikan apa? Saudara dan saya mempersiapkan diri kita dengan baik. Kenapa? Karena kalau kita tidak mempersiapkan diri kita, kalau kita tidak memantaskan diri kita, kabar baik sekaligus kabar buruk, kita punya Tuhan yang sabar. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan yang sabar bisa menunggu kita dalam waktu yang sangat lama sampai kita siap. Jadi kalau kita nggak siap-siap, penantian hanya akan tetap jadi penantian. Ada satu konsep saya rindu bagikan buat saudara-saudara di kota biar saya begini. Bicara tentang penantian, sama-sama kita baca. 3, iya, seringkali penantian akan terus menjadi penantian karena kita tidak melayakan atau memantaskan diri kita. Sekali lagi, seringkali penantian akan terus menjadi penantian karena kita tidak melayakkan atau memantaskan diri. Satu analog, misalnya saudara gembala sedang gereja di versi Indonesia. Jadi ya, walaupun cocok, nggak cocok, anggap aja cocok, misalnya cocok ya. Saudara gembala sedang gereja di versi Indonesia, saudara lagi mau menentukan siapa pendeta yang akan dipercayakan untuk khotbah di Monerga setiap hari Minggu dengan jemaat yang begitu wadidaw ini, luar biasa Marcel. sabar. Oke, mungkin, rencananya Marcel. Tapi pertanyaan saya, apakah saudara akan mempercayakan saya kalau saya belum siap? Apakah saudara akan mempercayakan saya kalau saya masih pemalu? Iya. Percayalah, saya dulu pemalu banget, saya pemalu banget. Iya. Siapin. Bener, saya tuh orang itu pemalu banget. Bener, saya tuh ketemu orang ada kuncup, saudara, bener. Saya tuh introvert banget. Kalau sekarang malu-maluin, percayalah, saya tuh pemalu banget, saudara. Kalau saya masih dalam posisi pemalu, ngomong mas, ketemu orang masih pingsan tuh. Pertanyaan saya, kalau saudara gembala sidang gereja di Baru Indonesia, saudara akan mempercayakan saya dari sini. Kenapa? Yes. Karena saudara sayang sama saya daripada saya setiap baju mimbar pingsan. Setiap ketemu Jumat, minggu depannya lagi. Akhirnya saudara pulang, mama bapak saudara tanya, tadi perintah harus bapak, buat banyak. Bilang saudara, segala sesuatu akan Tuhan sediakan ketika kita siap. Jadi sekarang saya mau bilang saudara, saya nggak tahu dalam hal apa yang sementara saudara nantikan. Bisnis kah? Keuangan kah? Melihat jodoh? Ada yang kalau soal jodoh, saya tadi baru nyampe langsung anak muda samperin saya, Pak doain jodoh. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau kita belum siap, sesuatu yang baik bisa berbahaya. Betul ya? Anak SD kita kasih Fortuner, bobong kabin. Betul ya?
Amin. Saya mau bilang sekali lagi saudara, makanya pastikan kita siapkan diri kita dalam hal bisnis. Saya mau bilang saudara, bisnis besar ketika Tuhan kasih kalau kita nggak siap, bisnis besar justru bisa menghancurkan kita saudara. Berkat besar kalau kita nggak siap, ini hancur sampai hari yang saudara. Sekarang saya mau bilang saudara, dalam masa penantian ketika Tuhan belum sediakan, sama-sama bilang sama saya sabar, sama-sama bilang sama saya siapkan diri. Ketika kita siap, Tuhan pasti sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, siapkan dirimu. Tuhan pasti menyediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kapan Tuhan yang mau menyediakan, tidak menyediakan. Yang kedua adalah ketika itu bukan buat kita. Sama-sama bilang sama saya ketika bukan buat kita. Sama-sama bilang sama saya ketika itu bukan buat kita. Kita buka Matius 7 ayat 11, sama-sama kita baca. Ketika itu bukan buat kita. Matius 7 ayat 11 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Tiga, ya. Jadi memberi apa yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan apa? Yang baik kepada mereka yang meminta. Sekali lagi saudara, tiga, ya. Jadi jika kamu yang tahu memberi apa pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan apa? Memberi yang baik kepada mereka yang sama-sama bilang sama saya Tuhan kita baik. Sama-sama bilang sama saya Bapa kita baik. Bapa yang baik pasti menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya, katakan amin. Makanya kalau Tuhan nggak sediakan padahal kita sudah meminta, artinya yang kedua itu nggak baik buat kita. Amin. Karena kadang-kadang saya bilang saudara, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, seluar biasa apapun kita pengalamannya, tetapi kadang-kadang kita manusia itu terbatas. Amin. Kadang-kadang yang kita pikir baik belum tentu yang terbaik. Amin. Dalam bisnis ada seorang bapak yang saya layani saudara, udah berpengalaman banyak soal bisnis saudara, udah jadi orang yang luar biasa dalam bisnis. Tetapi ada saat di mana kena tipu juga saudara. Kenapa? Karena dia pikir baik, ternyata di belakangnya membawa bencana saudara. Dalam pekerjaan kadang-kadang kita pikir, oh Tuhan kerja di sana itu pasti luar biasa, karir saya bisa luar biasa. Tapi kadang-kadang Tuhan nggak sediakan karena ternyata itu bukan untuk membawa kebaikan bagi kita. Saya pernah ceritakan, saya pernah sebagai seorang marketing properti saudara, ada satu tender yang nilainya itu saudara, bonusnya aja buat saya itu miliaran saudara. Itu gede banget. Betul, buat saya itu gede banget. Buat saudara sultan-sultan sendiri yang sekitarnya, oh my god, miliaran sekali cheap for us. Oh my god. Tapi buat saya gede banget. Saya udah siapkan diri saya jadi orang kaya saat itu saudara. Saya udah rencana mau beli jam tangan dan cincin yang mahal sekali ketika saya shalom. Shalom! Ada sukacita! Praise the Lord! Tetapi Tuhan tidak sediakan itu saudara. Kenapa? Karena belasan tahun kemudian bisnis itu bisa membawa saya ke penjara 14 tahun. Saya bilang ya, kalau Tuhan tidak sediakan, artinya itu nggak baik buat kita. Amin. Amin. Saya mau bilang kita harus lakukan bagian kita dengan baik. Kita mantapkan diri kita, kita pantaskan diri kita. Tapi kalau Tuhan berkasih, kalau Tuhan masih bilang mau, jangan ngomong sama Tuhan. Betul. Amin. Bukan kan? Berat. Karena kadang-kadang di depan sana ada bahaya. Nah seringkali kita anak Tuhan ngotot sama Tuhan, Betul. merasa lebih tahu dari Tuhan. Tuhan pokoknya mau gitu Tuhan. Shalom. Apalagi yang jodoh-jodoh lagi, jodoh-jodoh lagi. Biarkan. Kalau kita jodoh kadang-kadang, Tuhan, Tuhan, persatukan kami Tuhan. Pakai backsound lagu itu kepala. Satukan kami ya Tuhan. Malaikat datang, jangan. Dia bukan jodohmu. Tuhan, satukan kami Tuhan. Kalaupun dia bukan jodohku, jodohkanlah kami Tuhan. Belum nih. Maksa Tuhan. Kalaupun ternyata jodohnya orang lain, cabut semua orang. Biar tersisa aku yang jadi jodohnya. Nah, sudah ketawa bertobat. Saya percaya contoh sederhana ya.
saudara anak muda yang belum menikah di tempat ini. Shalom anak muda yang belum menikah. Saya percaya banyak yang pengen calon suaminya adalah anggota BTS. Betul tidak? Tuhan mau juga jadi suami. Aku mau jungkok jadi suami itu. Kalau enggak, Kim Jong Un juga boleh. Jangan yang itu ada aura-aura nuklirnya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, kadang-kadang Tuhan sediakan karena bisa berbahaya, betul ya? Saya bilang saudara minta misalnya Tuhan jungkok Tuhan, misalnya saya nggak tahu jungkok takut akan Tuhan atau tidak ya. Kalau ternyata dia bukan seorang pribadi yang bisa membawa untuk semakin dekat sama Tuhan, Tuhan akan kasih, amin. Kalau saya mau bilang saudara, jangan nuntut sama Tuhan. Memang kita lakukan bagian kita dengan baik, tetapi minggu lalu kita bahas berserah. Berserah artinya apa? Kita lakukan bagian kita dengan baik, tetapi percayakan semua hasilnya sama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya bilang saudara, kalau memang bukan untuk kita, jangan maksa. Karena saya bilang sesuatu hal itu kalau sampai kita paksakan bisa berbahaya. Kita aja orang tua ya. Anak saya itu belum 2 tahun, tapi dari 1 tahun dia udah pintar banget ngomong sudah. Kadang-kadang saudara, saya suka ngajak dia debat pilkada saudara. Pilih siapa kamu? Oh iya, pintar banget saudara. Nah, dan contoh sederhana begini saudara, dia lihat deterjen itu kan wangi saudara, betul ya? Deterjen itu wangi, apalagi yang deterjen cair itu saudara warnanya menarik, terus kemasannya juga menarik. Tapi kalau dia bilang sama saya, tapi mau tapi mau minum. Saya bilang saudara, sekalipun dia jungkir balik sambil kasih dia. Iya, betul ya? Iya kan? Sekalipun dia salto kayang sambil nyanyi, apa teh. Anak saya tuh lagi suka banget nyanyi lagu apa itu sudah. Pagi-pagi saya masih tidur dia, apa teh. Siap-siap, apa teh. Udah tidur dia nungguin saya, apa teh. Saya sampai bilang sama dia, ya memang bapakmu pernah jadi boy band nak. Tapi masa lagu apa teh terus? Bapakmu aja sekarang lagi belajar lagu Hodoro Tulung. Saima itu sama sude semua. Dipancing dingin langsung naik lalu. Saya mau bilang saudara, Tuhan tahu yang terbaik, amin. Dan Dia sudah menyediakan yang terbaik. Tugas kita, kalau Tuhan sudah tutup satu pintu, percaya Dia pasti sudah siapkan jauh lebih baik bagi setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan tutup satu pintu, Tuhan pasti sudah buka pintu lain yang jauh lebih baik. Tepuk tangan lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga, Imam sudah siap-siap di depan saudara. Yang ketiga, kapan Tuhan yang mau menyediakan, tidak menyediakan bagi setiap kita adalah ketika iman dan kesetiaan kita sedang dilatih. Sama-sama bilang sama saya iman. Sama-sama bilang sama saya kesetiaan. Sama-sama bilang sama saya dilatih. Sama-sama bilang sama saya diuji. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Yakobus 1 Imam sudah menuju depan ayat 2 sampai ayat ketiga. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3, ya saudara-saudaraku, anggaplah sebagai apa? Apabila kamu jatuh ke dalam ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap menghasilkan, sama-sama bilang sama saya ujian iman. Ini sejalan dengan 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 saudara. Sama-sama kita baca 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya bergembiralah akan hal itu sekalipun berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ayat yang ke-7, maksud semuanya itu ialah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada apa? Sama-sama bilang sama saya, iman itu berharga. Amin. Kemudian yang diuji kemurniannya dengan apa? Api, sehingga dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus apa? Menyatakan dirinya. Sama-sama bilang sama saya pada akhir zaman. Balik lagi kepada
pembahasan kita, saudara, di bagian awal saya mencatat penyediaan bukanlah tujuan akhir, saudara. Tapi penyediaan adalah cara Tuhan untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, katakan amin. Jadi ada saat di mana Tuhan bisa izinkan ketidaktersediaan untuk supaya kita bisa mencapai kebaikan yang sudah Tuhan siapkan. Artinya begini, saudara, saat di mana memang Tuhan izinkan ketiadaan itu, saudara, karena Tuhan mau melatih iman kita. Karena gini, berkat, pemulihan, mujizat, jawaban doa bukan tujuan akhir, karena semuanya itu tidak menyelamatkan kita. Saya harus ngomong ini, saudara. Saudara boleh jadi orang yang tiap hari diberkati Tuhan luar biasa, tapi tetap menunjukkan. Saudara bisa jadi orang yang tiap hari terima mujizat, bahkan melakukan mujizat, tetap menunjukkan neraka. Saudara bisa jadi orang yang tiap hari melihat jawaban doa, tapi tetap menuju ke neraka. Ya. Kenapa? Karena semua itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman. Makanya di Matius 7 ayat 21-23 kan dikatakan ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Pada hari terakhir akan ada orang yang berkata, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu? Bukankah kami mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah kami melakukan mujizat demi nama-Mu? Tapi pada hari terakhir aku berkata, hanyalah kamu sekalian para pembuat kejahatan. Yang menyelamatkan setiap kita adalah iman. Makanya Tuhan pakai keadaan ketiadaan itu supaya iman kita bisa dilatih menjadi iman yang besar. Karena kalau gini, kalau selalu kita disediakan, yang terjadi adalah kita melihat dan kita percaya. Iya. Dan gak ada pertumbuhan di sana. Itu bukan beriman, itu namanya pembuktian. Kalau bicara tentang iman, justru ketika kita diperhadapkan pada ketiadaan, kita tetap percaya, itu baru namanya iman. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, kalau hari ini saudara sudah diperhadapkan pada keadaan di mana saudara sudah berdoa, sudah berharap minta Tuhan sediakan, tetapi Tuhan belum sediakan, yang harus kau lakukan semakin perbesar kapasitas iman saudara. Karena ikut Tuhan kan selamanya Tuhan serba sediakan. Saya pernah cerita kan, saya datang ke Jakarta tahun 2007 saudara. Nyampe di Jakarta 2007 saya ngerasain kejamnya ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri Indonesia. Betul. Pernah nonton sinetron Indonesia? Karena kejam belum. Ikutin flow. Iya. Saya ngerasain kayak normal. Saya ngerasain saudara, kejam ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri Indonesia. Kenapa? Lagi-lagi kejamnya ibu tiri Indonesia. Kakak sinetron itu bukan sinetron. Lagi-lagi tadi lagi dengar tuh. Minor. Akan kuhancurkan kehidupannya kalau kamu marah. Udah berwibawa saya kan? Tapi iya, menderitaannya saudara. Tahun 2007 saya nyampe, susah mengalami kehidupan hidup yang luar biasa. Tahun 2008 akhir, saya memutuskan untuk apa?
untuk memberi diri saya untuk dibaptis. Tapi aku ketika saya dibaptis selesai, saya dibaptis Tuhan langsung sediakan semuanya. Ternyata enggak. Jujur, justru saat saya ikut Tuhan, melayani Tuhan, saat itulah saya mengalami yang namanya kelaparan yang amat sangat sedikit. Iya, saya ingat banget sekarang di belakang balai sapi, saya cuma punya uang 3.000 sudah. Di roti 3 jam 4 subuh, kelaparan. Tapi itu nggak ada apa-apanya dibanding waktu saya cuma punya uang 30.000, 25.000 naik ojek untuk pelayanan. Bersihnya waktu itu saudara. 5.000-nya untuk naik angkot sampai ke Menteng, dari Menteng sampai ke Sudirman jalan kaki saudara. Ya, malam-malam, selain jam 10, lapar, nggak punya uang untuk makan dan minum. Saya air keran. Air keran adalah pertahanan hidup saya saudara. Itu bayangkan orang bilang apa pemain Korea tiap hari minum air keran saudara. Itu dalam perut cacing itu harus cara lah. Opsone. Aja. Tapi saya sangat berterima kasih untuk masa dan masa lalu, karena sekalipun keadaan Tuhan tidak menyediakan, dia tetap setia sama Tuhan. Saya bilang sama firman setiap kita sekali lagi, ketika Tuhan mengizinkan ketiadaan menjadi bagian dalam hidupmu, terus berbesar kapasitas iman, dan yang paling penting tetap setia sama Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan apapun keadaan, karena kabar baiknya orang yang setia sampai akhir akan beroleh mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap percaya sama Tuhan, tetap setia sama Tuhan. Penyediaannya sempurna. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang diberkati oleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah yang dahsyat luar biasa bagi setiap kami. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Pada disebut lagi katakan, ku mau sepertimu Yesus, katakan mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan, memuliakan. Bersama-sama boleh lihat tangan suara-suara yang paling meriah. Sampai kita boleh bangkit berdiri. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, angkat tangan, menggerakkan setiap tangan-tangan yang terangkat di tempat ini. Kami doa penyediaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk punya pemahaman yang benar ketika kami diperhadapkan pada ketidaktersediaan, bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan tidak peduli, tapi yang pertama karena Tuhan mau mempersiapkan setiap kami. Tuhan punya waktu yang terbaik. Kalau kami siap, Tuhan pasti sediakan. Yang kedua, kami percaya kalau Tuhan tidak menyediakannya bagi kami, artinya Tuhan sudah menyediakan yang jauh lebih baik bagi setiap kami. Yang terakhir, ketika Tuhan tidak menyediakannya bagi kami, kami percaya
Tuhan lagi mau melatih iman kami, kesetiaan kami. Ajar kami Tuhan tetap percaya, tetap setia sampai waktu Tuhan kami datangkan dalam keadaan setia, dan kami akan pesta dalam kerajaan surga. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi